Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, kali ini kita akan membahas materi kelas 11 semester 1, tentunya dengan fisika Asiku. Apa yang akan kita pelajari? Materi kelas 11 semester 1, dinamika rotasi. Pokok bahasan momen gaya atau sering kita sebut torsi. Bahkan ada pula yang menyebutkan torka. Namun sebelum lanjut, tentunya kita harus tahu apa arti torsi itu. Sobat, sadar gak sih kalau hampir setiap hari kita selalu melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan torsi? Perlu bukti? Perhatikan yang satu ini. Gerak apa yang terjadi jika kita memberi dorongan atau gaya pada suatu benda? Tentunya benda akan bergerak lurus atau sering kita kenal dengan gerak translasi. Ketika kita memberi gaya pada kunci untuk memasang atau membuka baut, gerak apa yang terjadi? Mur atau baut akan berputar atau sering kita kenal dengan gerak rotasi. Satu lagi yang tidak pernah kita lewatkan, karena pasti setiap hari kita lewat, yaitu ketika kita membuka atau menutup pintu, gerak apa yang terjadi? Tentunya bagian yang jauh dari engsel atau poros pastinya juga akan berputar atau berotasi. Dari kegiatan ini, kegiatan mana yang menyebabkan benda berotasi? Ya, tepat sekali, mengencangkan atau mengendorkan mur maupun baut. Dan tentunya kegiatan membuka dan menutup pintu. Nah, saat kita melakukan kedua kegiatan ini, tanpa sadar kita telah mengaplikasikan torsi. Jadi, apa itu torsi? Torsi atau momen gaya adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Sederhananya, momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Pengen tahu rumusnya? Kita lihat yang satu ini. Efektif mana memasang atau melepas skrup pada ban, memutar dekat poros, atau memutar jauh dari poros. Tentunya dengan gaya yang sama, memutar jauh dari poros akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Saat kamu membuka atau menutup pintu, pernah nggak kamu kepikiran kenapa ya gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel? Kenapa ya posisinya tidak di tengah-tengah pintu? Asal usulnya dari mana? Apa itu hasil kesepakatan dari para tukang kayu zaman dahulu? Kelihatannya gambar yang terakhir ini jelas tidak mungkin. Loh, mengapa tidak mungkin? Karena ketika kita memberikan gaya pada gagang pintu, tentunya gagang pintu yang jauh dari engsel akan menghasilkan torsi yang paling besar. Dengan bahasa yang sederhana bisa kita artikan, untuk membuka atau menutup pintu akan lebih efektif atau lebih mudah jika gagang pintu diletakkan jauh dari engsel. Tentunya kalau gambar yang di tengah akan lebih susah, apalagi gagang pintu yang dekat dari engsel seperti ini. Jelas untuk membuka atau menutup pintu amatlah susah. Sehingga didapat rumus momen gaya yang diberi lambang tau. Tau tadi sebanding dengan apa? Ya, sebanding dengan lengannya atau kita tuliskan R. Yang kedua, torsi tadi tentunya sebanding dengan gayanya atau kita tuliskan F. Sehingga dari dua pernyataan ini bisa kita dapatkan torsi nilainya sama dengan R dikalikan F. R atau lengannya yang mana? Kita perhatikan gambar berikut ini. Kita definisikan lengan gaya atau R sebagai jarak tegak lurus sumbu rotasi ke garis kerja gaya, yaitu jarak yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi dan garis imajiner yang ditarik sepanjang garis gaya. Atau untuk memahami dan mempermudah rumus ini, cara lain yang ekuivalen untuk menentukan torsi yang berhubungan dengan gaya
adalah menguraikan gaya yang tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan titik kerja gaya dengan sumbu atau poros. Atau dengan kata lain, kita mencari jarak yang tegak lurus dengan gaya. Bisa juga kita mencari komponen gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Sehingga dari perumusan dan dari ilustrasi gambar ini, bisa kita tuliskan torsi nilainya sama dengan R kalikan F sin theta. Inilah perumusan momen gaya atau torsi. Karena torsi merupakan besaran vektor yang memiliki besar dan arah, maka tentunya kita harus menentukan arah vektornya. Coba kita perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Kalau kita perhatikan gambar yang sebelah kiri, ketika kunci diberi gaya, tentunya skrup akan berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Maka kalau putarannya berlawanan arah jarum jam seperti ini, kita kasih tanda positif. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini, ketika kunci kita beri gaya seperti ini, tentunya skrup akan berputar searah putaran jarum jam. Jika arah putarnya searah jarum jam seperti ini, maka kita kasih tanda negatif. Atau lebih mudahnya, kita pakai aturan putaran tangan kanan. Jika arah putaran keempat jari berlawanan arah jarum jam, torsi bertanda positif. Sebaliknya, jika arah putaran keempat jari searah jarum jam, torsi bertanda negatif. Mungkin di sekolah Anda, Bapak Ibu Guru menetapkan torsi yang searah jarum jam bertanda positif dan torsi yang berlawanan arah jarum jam bertanda negatif. Perjanjian itu pun tidak salah, namun tidak konsisten dengan aturan putaran tangan kanan yang juga akan digunakan untuk besaran-besaran lain. Contohnya, momen sudut, atau pelajaran kelas 3 yaitu gaya Lorentz, dan materi-materi yang lainnya. Untuk bisa memahami torsi atau momen gaya, yuk kita pelajari contoh soal berikut ini. Ya, kita pahami soalnya dulu. Perhatikan gambar di bawah. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang seperti pada gambar. Jarak AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 1 meter. Jika masa batang diabaikan, maka momen gaya yang bekerja pada batang dengan sumbu putar di titik A adalah titik-titik. Ingat, sebelum mengerjakan soal momen gaya, yang pertama harus kita perhatikan poros atau sumbu putar. Di soal ini, sumbu putarnya di mana? Ya, di titik A. Maka nanti perhitungan jarak atau lengannya harus dari titik A. Berikutnya yang wajib diperhatikan adalah arah putarannya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Momen gaya atau torsi perumusannya apa tadi? Ya, torsi di titik A nilainya sama dengan sigma atau jumlah dari panjang lengan dikalikan gayanya. Biasa kita tuliskan sigma R dikroskan dengan F. Langsung kita masukkan torsi di titik A nilainya sama dengan, karena ada 4 gaya, kita tuliskan R1 dikroskan dengan F1, ditambah R2 dikroskan dengan F2, ditambah lagi R3 dikroskan dengan F3, dan terakhir dijumlahkan dengan R4 dikroskan dengan F4. Langsung kita masukkan nilainya. Torsi di titik A tadi nilainya sama dengan, kita perhatikan F1, karena pusatnya di A, mempunyai lengan enggak ini? Ya, karena ini ditarik di pusatnya atau di porosnya, maka R-nya kita masukkan 0. Tinggal kita kalikan F1. Coba kita perhatikan F2, karena A-nya merupakan poros, maka ketika di titik B beri gaya F2, batang ini akan bergerak kemana? Karena porosnya di A dan F2 bekerja pada titik B, maka batang di B akan naik dan tentunya berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga kita masukkan tanda positif. Kita hitung lengannya, jarak B dihitung dari A berapa? Ya 1, kita masukkan 1. Gaya F2-nya berapa ini? 20. Ini langsung kita tuangkan 20. Lanjut kita perhatikan gaya di C. Ingat tadi pusatnya di A, maka ketika ini ditarik ke bawah, batangnya akan berputar kemana? Ya tentunya berputar searah putaran jarum jam.
Sehingga wajib kita kasih tanda negatif. Langsung kita masukkan tanda negatif. Titik tangkap gaya F3, kita hitung dari A berapa jaraknya. Ya 2, langsung kita tuangkan 2. Berikutnya langsung kita akan cari gaya yang tegak lurus. Ingat ini F3 ini belum tegak lurus, maka harus kita proyeksikan supaya tegak lurus. Untuk menghitung gaya ini, pakai sin atau cos? Ya, pakai sin. F3 bisa kita proyeksikan menjadi F3 sin 30. Atau bisa kita tuliskan 10 kali sin 30. Sin 30 berapa? Ya, setengah. Langsung kita masukkan 10 dikali setengah. Dan terakhir langsung kita perhatikan gaya di D. Panjang lengan dari D dihitung dari A berapa? Ya 3, langsung kita masukkan 3. Gayanya berapa? Ya, ketika gaya ini diproyeksikan ke arah yang tegak lurus, atau dengan kata lain dikalikan sin 0 atau sin 180, tentunya nilainya 0. Atau langsung kita tuangkan 5 kali 0. Ya, torsi di titik A langsung kita selesaikan. 0 kali F1 tadi berapa? Ya 0, langsung kita masukkan 0. Loh kok 0? Ingat ketika ditarik atau didorong atau diberi gaya pada sumbu putarnya atau engselnya, tentunya tidak akan berputar. Maka ketika ada gaya yang berada pada porosnya atau sumbunya, pasti nilainya 0. Lanjut perhitungannya. 1 kali 20, ya tetap 20, langsung kita masukkan 20. Min 2 kali 10 kali setengah, ya min 10. Dan terakhir 3 kali 5 kali 0, ya 0. Ingat kalau ada gaya yang sejajar, ini pun juga tidak harus kita tuliskan. Dalam mengerjakan soal selanjutnya, kasus F1 dan F4 tidak usah kita masukkan dalam perhitungan. Sehingga torsinya langsung bisa kita jawab. Nilainya sama dengan 20 dikurangi 10, ya 10. Ingat satuan jarak atau panjang lengannya meter dan satuan gaya Newton. Sehingga kita tuliskan satuan torsi meter Newton. Oke, jangan kemana-mana. Berikut akan kita tampilkan soal yang lebih kompleks. Oke, sekarang kita bahas soal aplikasi atau biasa sebut soal penerapan. Tentunya soal ini lebih kompleks dari soal yang pertama tadi. Oke, kita pahami soalnya dulu. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti tampak pada gambar, AB batang homogen, panjang 80 cm dengan berat 18 Newton, berat beban 30 Newton, dan BC adalah tali. Jika jarak AC adalah 60 cm, tegangan tali adalah titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan. Tentunya kita harus mengetahui komponen gaya-gaya yang menyebabkan batang ini berotasi. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ya, sudah kita sederhanakan. Batang AB ini memiliki berat 18 Newton. Karena batangnya homogen, maka berat beban kita letakkan di tengah. Nilainya berapa? Ya, 18 Newton. Ada beban seberat berapa? Ya, 30 Newton. Kita lukiskan di sini. Dan terakhir, tali untuk menjaga keseimbangan batang tersebut. Tentunya kita lukiskan di atas. Oke, selanjutnya langsung kita selesaikan. Salah satu syarat keseimbangan benda tegar apa? Sigma torsi nilainya sama dengan 0. Langsung saja kita selesaikan. Kita perhatikan tegangan tali. Tegangan tali menahan supaya batang tidak bergerak ke bawah, alias menyebabkan batang bergerak berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga kita tuliskan tanda positif, atau tidak perlu kita tuliskan. Ingat torsi sama dengan R dikalikan gayanya. R-nya bisa kita tuliskan panjang batang atau kita ganti namanya L. Dikalikan gayanya namanya tegangan tali, kita tuliskan T. Ingat karena ini membentuk sudut tertentu, maka kita tuliskan dikalikan sin theta. Min, loh kok min? Karena ada berat beban yang arahnya menyebabkan putaran searah putaran jarum jam. Sehingga ini tadi kita tuliskan min. Panjang lengannya atau R-nya berapa? Kita ganti panjang batang atau kita tuliskan L. Dikalikan gayanya. Gayanya berapa? Kita tuliskan berat beban atau W. Min lagi. Loh kok min? Karena batang tadi tentunya juga punya berat.
yang menyebabkan batang berputar searah putaran jarum jam. Sehingga tandanya kita kasih tanda negatif. Panjang lengannya berapa? Karena di tengah kita tuliskan separuh panjang batang atau L/2 dikalikan gayanya, namanya gaya apa? Ya, berat batang atau kita tuliskan WB. Tentunya karena setimbang nilainya sama dengan 0. Selanjutnya gimana? Ya, yang negatif ini tinggal kita pindah ruas. Namun daripada repot-repot, ini kita hapus saja. Yang tanda negatif ini tadi kita pindah ruas, tentunya ini tinggal kita ganti sama dengan yang negatif tadi, kita pindah ruas, tentunya jadi positif. Maka ini pun juga jadi positif. Sistem ini tadi dikatakan setimbang, sebenarnya bisa kita artikan yang menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam, atau kita tuliskan LT sin theta, tentunya sama dengan yang menyebabkan batang berputar searah putaran jarum jam. Tinggal kita rampungkan, karena panjang batangnya sama 80, tidak perlu kita masukkan, langsung aja yang ruas kiri kita singkirkan, yang ruas kanan pun tinggal kita lenyapkan. Sehingga tinggal kita masukkan T kali sin tetanya berapa? Ingat kalau ini ada 60, ini ada 80, karena tegak lurus, tentunya ini 100. Sehingga sin theta bisa kita tuliskan sisi di depan dibagi sisi miringnya. Maka langsung kita masukkan 60 per 100. Tinggal kita kalikan T, nilainya sama dengan berat bebannya berapa? 30. Berat batangnya berapa? Tentunya 18. Kalau dibagi 2 berapa? 9. 9 tambah 30. Langsung kita masukkan 39. Tinggal kita coret-coret, nolnya kita singkirkan, ini pun kita lenyapkan. Maka T-nya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan, sebelumnya tinggal kita kalikan 39, dan tentunya dibagi 6. 39 kali 10, 390, kalau dibagi 6, jawabannya 65. Satuannya apa? Ya, tentunya satuannya Newton. Inilah jawabannya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini akan kita bahas dengan cara asiku. Oke, sekarang kita bahas dengan cara asiku. Ingat, batang ini mempunyai berat berapa? Ya, 18. Kita lukiskan di sini. Sehingga kalau kita sudah tahu komponen gaya-gayanya, tinggal kita letakkan pada lengan yang sama. Baik tegangan tali dan berat beban sudah diletakkan pada jarak L dari porosnya, tinggal kita rubah berat beban. Ingat, karena berat beban pada pusat batang supaya menghasilkan torsi yang sama. Kalau kita pindah sejauh L, karena letaknya setengah, bisa kita ganti beratnya yang nilainya setengahnya. Sehingga kita tuliskan setengahnya 18 berapa? Kita tuliskan 9. Kalau kita jumlahkan 30 ditambah 9, ya, tentunya 39. Karena sudah ketemu komponen yang vertikal, tentunya untuk mencari sisi miring atau tegangan tali, tinggal kita bandingkan. Ingat, kalau ini 60, 80, tentunya di sini 100. Maka kalau 60 menjadi 39, tentunya kalau 100, jawabannya 65. Asik bukan caranya? Itulah cara asikku, semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Semoga bisa dipahami. Sukses penilaian hariannya, sukses penilaian akhir semesternya, dan tentunya sukses masuk perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.